Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وعنهم على نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا ومولانا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam yang ketujuh ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya. Mudah-mudahan kesempatan demi kesempatan selalu diberikan oleh Allah kepada kita, apalagi pada bulan yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam juga tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka dalam sebuah bukunya yang berjudul Pribadi, beliau membuat sebuah ungkapan atau satu misal. Beliau mengatakan begini: kalau ada 20 ekor kerbau yang sama besar badannya, yang sama umurnya, sama-sama bagus, tidak ada cacat pada kerbau itu, maka kalau dijual 20 ekor kerbau tadi harganya dipastikan sama. Kenapa? Karena besarnya sama, bagus badannya, umurnya sama. Kok berbeda 2 ekor? Mungkin saya menjual copet probability, tetapi secara umum harga pasti sama. Itu kerbau. Maka beliau mengatakan, bagaimana dengan seorang manusia, seorang hamba Allah, itu pasti berbeda nilainya. Maka mungkin ada orang yang umurnya sama, badan sama besarnya, dari sisi jabatan sama-sama punya jabatan, dari sisi kekayaan sama-sama punya harta yang banyak, tetapi kalau dinilai ada perbedaan di antara mereka. Bahkan terkadang ada seorang manusia itu yang badannya mungkin kecil, hartanya sedikit, bukan pejabat, tetapi nilainya lebih tinggi daripada yang lain. Maka ikhwatifillah rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah ini, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa mencari kemuliaan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini mungkin banyak orang melihat bahwa kemuliaan itu ada pada orang yang banyak hartanya. Maka orang berlomba-lomba mencari harta, yang terkadang dalam mengumpulkan harta itu tak peduli lagi halal ataupun haram, yang penting harta didapatkan. Maka orang gila dalam mencari harta. Bahkan pada hari ini banyak terkadang orang-orang yang memamerkan apa yang sudah dia dapatkan. Mungkin ada yang berpandangan lagi bahwa kemuliaan ataupun nilai seorang manusia itu ada pada jabatan. Maka orang berkejar-kejar untuk mendapatkan jabatan, bahkan mengorbankan harta yang sudah dia dapatkan susah payah untuk mendapatkan satu jabatan. Kenapa? Karena kalau pejabat tentu kita bisa melihat bagaimana orang
ada yang berpandangan itulah yang mulia. Padahal kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyebutkan kepada kita bahwa yang mulia itu pada diri seorang manusia itu tidak terletak pada fisiknya, tidak terletak pada hartanya, tidak terletak pada jabatannya, tetapi kemuliaan seorang manusia itu terletak pada ketakwaannya. Maka Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala, maka capailah ketakwaan. Maka Rasulullah mengatakan, la fadla li arabin ala ajami. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang Ajam, non-Arab. Wa li ajmin ala arabiyyin. Tidak ada kelebihan orang non-Arab dari orang Arab. Wa li ahmari ala aswad. Yang berkulit merah atas berkulit hitam. Wa li aswad ala ahmar. Yang hitam atas kulit yang merah. Illa taqwa, kecuali hanya ketakwaan. Maka bisa kita dapatkan satu kesimpulan bahwa kalau ingin menjadi mulia di sisi Allah, maka capailah ketakwaan. Semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah, maka kita akan semakin bernilai dan akan semakin mulia. Sehingga apapun yang ada pada diri kita itu, apapun yang keluar dari diri kita itu, dalam bentuk ucapan dan perbuatan akan memberikan kebaikan kepada yang lain. Karena kalau orang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dia lakukan, maka ketakwaan itu akan selalu mengendalikan dia. Maka sering diibaratkan ketakwaan itu ibarat tali kendali. Seperti seekor kuda. Kuda kalau tidak ada pengendalinya, maka dia akan pergi kemana saja. Begitu juga manusia, apabila tidak ada ketakwaan dalam dirinya, maka dia akan melakukan apapun yang penting tercapai apa yang dia inginkan. Ikhwat fillah rahimakumullah. Maka Ramadan yang datang kepada kita pada tahun ini, salah satu tujuannya adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Maka kita harus bisa merubah cara berpikir kita, cara berpikir keturunan kita. Jangan sampai mereka melihat bahwa kemuliaan itu hanya yang berbentuk materialistik. Sedangkan kalau sudah berbicara ketakwaan, mereka merasa ini bukan satu kemuliaan. Kenapa? Karena memang ketakwaan itu terkadang tidak ada orang yang melayani kita. Tetapi kalau kita sudah mendapatkannya, maka kita akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia ini. Karena kita merdeka, kita tidak terikat oleh apapun. Kita hanya terikat oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan datang kepada kita untuk apa? Untuk menjadikan kita orang-orang yang muttaqin. Maka di antara ibadah yang diwajibkan kepada kita adalah puasa. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa dan juga orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Namun para ulama tafsir mengatakan, apa maksud bertakwa di sini kata mereka? Di antara tafsirnya adalah yaitu supaya kamu takut berbuat maksiat. Karena yang akan menghilangkan, yang akan menurunkan kualitas takwa kita itu adalah maksiat. Maka di Ramadan ini insya Allah maksiat kita menurun, perbuatan dosa kita akan semakin sedikit. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh saja. Maka di Ramadan ini pintu surga dibuka oleh Allah semuanya. Artinya apa? Anak Adam ini diberikan kesempatan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Artinya Allah tidak ingin ada anak Adam ini yang masuk neraka. Kemudian tidak hanya itu saja, syaitan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang
siang hari. Dalam rangka apa? Pertama, untuk menurunkan bisikan syahwat. Karena biasanya kalau makan kita banyak, maka syahwat kita juga akan meningkat. Kalau syahwat kita meningkat, maka syaitan akan mudah mengalir dalam diri kita untuk mengajak kita memenuhi apa kata hawa nafsu kita. Maka ketika Ramadan datang kita berpuasa, maka kekuatan syahwat menurun, bisikan syaitan pun menurun. Artinya apa? Di Ramadan ini kesempatan besar bagi kita untuk menjadikan diri kita orang-orang yang mulia, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Namun ketakwaan itu mungkin ada yang akan merasakan kenikmatannya. Tetapi mungkin juga apa tanda takwa pada diri saya ini sehingga saya bisa dikatakan sebagai orang bertakwa. Karena kalau hanya mengaku saya bertakwa, saya termasuk orang yang muttaqin, ketakwaan saya meningkat, tetapi tidak nampak bukti pada diri kita, berarti takwa yang kita sebutkan itu baru sekedar pengakuan saya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak menyampaikan apa saja ciri-ciri orang bertakwa itu. Dan ciri-ciri itu gunanya untuk melihat diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Karena hari ini banyak kaum muslimin ini lebih banyak menggunakan ayat Allah untuk menilai orang lain, tetapi lupa menilai diri sendiri. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surganya yang luas surganya itu seluas langit dan bumi, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Allah tafsirkan ayat ini. Ini namanya ayat menafsirkan ayat. Maka tafsir tertinggi dalam Al-Quran adalah ketika ayat menafsirkan ayat. Maka kalau kita mau mengatur tafsir yang paling tinggi itu pertama Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan perkataan para sahabat, Al-Quran dengan perkataan para tabi'in, Al-Quran dengan asbab tabi'in, baru turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Maka semakin dekat dia kepada Al-Quran, maka itu semakin penafsirannya lebih tepat dan lebih tinggi nilainya. Maka ayat ini Allah tafsirkan siapa bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama orang-orang yang selalu berinfak. Dia tak peduli dalam kondisi payahkah dia, dalam kondisi senangkah dia, dalam kondisi bahagiakah dia, dalam kondisi tidak bahagiakah dia, sehatkah dia, sakitkah dia, ketika masih ada yang mau diinfakkan, maka dia tetap akan berinfak. Tak bisa dia berinfak dengan harta benda, dengan yang berbentuk materi, maka dia akan infakkan apa yang bisa dia berikan. Ikhwat fillah rahimakumullah. Maka orang bertakwa itu kalau perhatiannya kepada kaum muslimin, perhatiannya kepada perjuangan Islam, itu tidak menunggu dia lapang, tidak menunggu dia menjadi orang kaya. Apa saja yang bisa dia berikan untuk Allah, maka akan dia berikan. Ini ciri yang pertama. Jadi dia selalu memberikan apa yang bisa dia berikan. Dia selalu memberikan bantuan apa saja. Tak bisa harta, pemikiran. Tak bisa pemikiran, tenaga. Tenaga pun tak ada, minimal dia senyum di setiap bertemu dengan yang lain. Maka ini ciri yang pertama. Maka kalau ada orang mengaku bertakwa, tetapi sakunya berjahil, tak bisa keluar duitnya. Semakin banyak uangnya semakin kikir, semakin banyak hartanya semakin pelit. Ini bukan orang bertakwa. Kemudian ciri yang kedua kata Allah, wal kaziminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarah. Dia bisa mengendalikan emosinya, marahnya tidak meledak-ledak. Dia bisa mengendalikan diri. Dan kemandirian itu bukan hanya kepada orang-orang lemah, orang-orang yang memang tak bisa dia membalas. Maka para ulama mendefinisikan orang yang mampu menahan emosi itu, maka
bisa menahan rasa emosi. Karena terkadang ada orang juga dia tahan juga, tetapi kenapa? Karena ternyata orang yang akan dia marahi itu lebih kuat daripada dia, lebih tinggi jabatan daripada dia, lebih kaya daripada dia, maka tak bisa dia melakukannya. Tetapi ini tidak. Kepada siapapun, meselemah apapun orang itu daripada dia, dia mampu mengendalikan amarahnya. Dan orang-orang yang mampu mengendalikan amarah ini, insya Allah hidupnya akan lebih tenang dan cara berpikirnya akan lebih terang, sehingga apapun yang diucapkan, apapun yang diputuskan, insya Allah akan lurus dan baik. Maka seorang hakim dia tak boleh memutuskan satu keputusan dalam kondisi amarah sedang memuncak. Kenapa? Karena kalau hakim sedang marah, nanti dia memutuskan satu perkara, ternyata yang dia marahi itu adalah si terdakwa, maka dengan akan mudah dia menjatuhkan vonis kepada terdakwa tersebut. Makanya tes hakim itu berat, tidak sama dengan tes yang lain. Ada orang mungkin kita lihat ibadahnya luar biasa, baiknya luar biasa, tetapi ketika tes hakim tak lulus-lulus. Kenapa tak lulus? Karena dia tak bisa menahan emosi dia. Artinya tes psikiater, psikolognya tak lulus-lulus. Kenapa? Tak mampu mengendalikan emosi. Kenapa? Karena ini akan membahayakan. Kemudian apalagi? Wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, memaafkan orang ini termasuk ciri orang yang bertakwa dan balasannya juga besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berat. Bayangkan orang berbuat zalim kepada kita, mungkin orang memfitnah kita, mungkin gara-gara dia kita tak jadi dapat apa yang sudah menjadi hak kita, mungkin gara-gara fitnah dia kita terhindar dari berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lain, ataupun mungkin fisik kita menjadi sakit akibat daripada perbuatan dia, akibat dari perkataan dia, akibat daripada anggota dia. Tetapi meskipun demikian, kita mampu memberikan maaf kepada orang tersebut. Makanya memberi maaf ini berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan balasannya yang besar. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kenapa Allah itu orang-orang yang berbuat baik? Karena tiga sifat pertama tadi itu berkaitan dengan bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Ternyata ikhwan fillah rahimakumullah, orang bertakwa itu Allah sebutkan ciri pertamanya bagaimana cara mereka bergaul dengan yang lain. Karena orang yang terbaik itu siapa? Orang yang bisa bergaul baik dan memberikan manfaat kepada orang banyak. Makanya Rasul mengatakan khairun nas man yanfa'u nas. Manusia terbaik itu siapa? Orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya kalau tiga tadi, dia suka memberi dermawannya luar biasa, mampu menahan amarah, bisa memberi maaf, semua itu bermanfaat untuk orang lain. Kemudian apalagi cirinya? Maka Allah mengatakan lagi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang apabila mereka berbuat maksiat, berbuat dosa besar, berbuat dosa kecil, kemudian dia sadar, ingat dia kepada Allah, ketika dia menyesal, maka dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa memberikan ampun kecuali Allah, dan dia tidak melanjutkan perbuatan dosa itu lagi sedangkan dia mengetahui. Artinya apa? Ciri orang bertakwa yang keempat adalah orang-orang yang segera bertaubat dan menyesal ketika mereka berbuat maksiat. Makanya orang bertakwa itu bukan orang tak pernah berbuat dosa, bukan orang tak pernah berbuat maksiat. Dia berbuat maksiat, dia berbuat dosa, tetapi dia cepat sadar, dia cepat ingat, karena Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan peringatan kepada dia. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang beriman, bertakwa kalian kepada Allah. Kalau kalian bertakwa, Allah akan berikan kalian furqan. Furqan yang membedakan antara hak dan yang batil. Artinya ketika dia berbuat maksiat, maka datang dari Allah Subhanahu wa taala peringatan kepada dia, apakah dalam bentuk musibah atau ada bisikan di hati dia,
ciri ini kaum muslimin yang berbahagia sangat mudah kita dapatkan di bulan yang mulia ini. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mulia, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sudah mulia di sisi Allah, maka makhluk akan memuliakan kita. Karena kalau kita sudah bertakwa, menjadi orang yang mulia, Allah mengatakan wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka Allah berdiskusi, Nabi menceritakan apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan katakan kepada penduduk langit bahwa Allah mencintai si fulan, maka penduduk itu akan mencintainya. Kemudian akan disampaikan kepada penduduk bumi, maka penduduk bumi pun akan mencintainya. Maka ketakwaan mendatangkan cinta Allah, dan datangnya cinta Allah akan mendatangkan cinta makhluk kepada kita. Sebenci apapun orang kepada kita, di belakang kita, namun ketika bertemu kita, kecintaan itu akan datang kepada dia. Kenapa? Karena Allah yang sudah mencintai kita. Kuncinya apa? Jadilah orang-orang yang bertakwa. Buktikan ketakwaan kita itu. Yang pertama, jadilah orang yang dermawan. Yang kedua, jadilah orang-orang yang mampu mengendalikan emosi. Kemudian jadilah para pemaaf. Kemudian jadilah orang-orang yang cepat menyesali dan mengetahui bahwa kita dalam ada satu perbuatan dosa, sesali beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah, inayah, kekuatan untuk bisa selalu menjaga ketakwaan kita yang sudah mulai kita tingkatkan di awal Ramadan ini, dan kita buktikan bahwa kita akan tetap seperti ini sampai Ramadan berakhir. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini bisa menjadikan kita berada pada posisi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.